Bismillahirrahmanirrahim. Panduan pengerjaan LKS Pendidikan Agama Islam untuk SMK kelas 11. Masa Kejayaan Islam untuk pertemuan yang kedua. Buku Pendidikan Agama Islam sebagai bahan eksplorasi data dan sebagai bahan pengamatan siswa dalam rangka memperdayagunakan buku agama yang ada di sekolah. Kemudian siswa akan bekerja pada lembar kerja siswa LKS Pendidikan Agama Islam untuk bab 5 pertemuan kedua, yaitu menyajikan kaitan antara perkembangan masa kejayaan dengan prinsip yang mempengaruhinya. Jadi ini. Kemudian yang selanjutnya menuju ke inti pembelajaran. Yang pertama, siswa mengamati buku PAI kelas 11 halaman 72 sampai 74. Dari sini siswa mengamatinya, memperkaya hazanah periodisasi, kemudian masa kejayaan Islam, kemudian sampai halaman 74. Sampai sini siswa mengamatinya sampai keempat. Setelah siswa mengamati buku ini, siswa mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam. Nah, di sini ada tabel atau LKS. Kita membuat satu contoh, misalkan untuk nomor 1. Nah, ini. Perkembangan masa kejayaan misalkan dalam bidang ilmu. Islam jaya dalam bidang ilmu pengetahuan pada waktu itu. Faktor pendorongnya. Nah, kita lihat faktor pendorongnya apa. Nah, misalkan kita lihat di sini aja. Nah, ini. Faktor pendorong kemajuan, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, kalau faktor eksternal di sini di antaranya adalah gerakan terjemah. Maka di sini sebagai faktor pendorong dalam bidang ilmu pengetahuan adalah gerakan terjemah buku-buku atau kitab ilmu pengetahuan. Nah, ini dari buku halaman 73. Setelah ditemukan faktor pendorong kemajuan dalam bidang apa, dalam bidang ilmu, maka kita lihat keterkaitannya. Ini cross check lah, adakah keterkaitannya antara faktor pendorong dengan perkembangan ini? Yaitu terdapat keterkaitan. Ya, kalau di sini terdapat keterkaitan karena dengan gerakan terjemah tentunya ilmu-ilmu menjadi terungkap dan Islam menjadi maju gitu. Ini terungkap dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya bisa lebih dikemas dan lebih dikembangkan. Nah, terus sampai seterusnya. Pokoknya kita hasil pengamatan dari halaman 72 sampai 74 itu dituangkan di sini, dan di sini. Atau seterusnya. Nah, kalau ini sudah penuh semua di bidang ilmu, di bidang politik, misalkan di bidang ekonomi, budaya, dan sebagainya. Faktor pendorongnya apa? Ada keterkaitan tidak? Gitu. Setelah itu, siswa mengumpulkan data-data terkait dengan hal yang ditemukan. Kalau mampu dan kalau bisa, ya semuanya diambil datanya, dicari datanya. Hanya kalau tidak mampu mencari data dari berbagai sumber, cukup 1 atau 2 poin saja. Ini juga sudah memakan waktu yang panjang. Ya, kemudian diverifikasi. Ya. Tujuan memverifikasi dan mengevaluasi dengan bantuan data-data. Jadi ini dievaluasi, hasil ini dievaluasi dengan bantuan data-data, artinya ditambahlah sehingga nanti ada solusi dapat memberikan solusi terkait permasalahan yang ditemukan. Maksudnya kalau di sini ada kekurangan atau kalau di sini ada permasalahan, maka kita akan menemukan solusinya, begitu. Atau ada sandungan, atau ada kekurangan, atau ada gerakan-gerakan penghambat yang menghambat kepada gerakan terjemahan buku apa. Nah, diambil solusinya dari
dari data-data yang ditemukan. Itu adalah prosedur atau tata cara pengisian LKS untuk bab 5 pertemuan kedua, yaitu keterkaitan antara perkembangan masa kejayaan dengan prinsip yang mempengaruhinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.